akan menjelaskan soal bagian 1. Di sini saya memilih soal nomor 4 dan 5. Soal nomor 4, coba saudara analisis ketika perusahaan memutuskan menggunakan metode perpetual dalam pencatatan laporan keuangan akuntansinya. Apakah perusahaan perlu melakukan perhitungan fisik di gudang pada saat akan menyajikan laporan di akhir periode? Mengapa? Menurut saya, dalam pencatatan laporan keuangan akuntansi menggunakan metode perpetual, perusahaan tidak perlu mencatat perhitungan fisik di gudang pada akhir periode secara ketat untuk menyampaikan laporan keuangan. Ini karena informasi stok yang tercatat dalam sistem akuntansi dianggap akurat dan Soal nomor 5. Apabila Anda memiliki perusahaan dagang yang bergerak pada jual beli peralatan dan perlengkapan alat tulis kantor, pencatatan metode perpetual atau periodik yang akan Anda gunakan dalam menyajikan laporan keuangan akuntansinya. Mengapa? Menurut saya, untuk perusahaan dagang yang bergerak pada jual beli peralatan dan perlengkapan alat tulis kantor, metode perpetual cenderung lebih sesuai. Berikut alasannya. Yang pertama, real-time packing, yaitu metode perpetual memungkinkan perusahaan untuk secara real-time mencatat perubahan stok setiap kali ada transaksi. Hal ini penting untuk bisnis yang bergantung pada informasi yang akurat dan terkini tentang persediaan. Nomor 2, manajemen persediaan efisien. Dengan metode perpetual, manajemen dapat dengan cepat mengetahui tingkat persediaan dan pembuatan keputusan yang tepat terkait pengadaan dan penjualan. Ini dapat membantu mengoptimalkan manajemen persediaan dan mencegah kekurangan atau kelebihan stok. Yang ketiga yaitu akurasi laporan keuangan. Akurasi laporan keuangan merupakan metode perpetual yang cenderung memberikan laporan keuangan yang lebih akurat karena mencatat setiap transaksi secara individual. Hal ini dapat meningkatkan keadaan informasi keuangan yang disajikan kepada pihak internal dan eksternal. Selanjutnya, nomor 4, pemantauan biaya penjualan, yaitu metode perpetual yang memungkinkan pemantauan biaya penjualan yang lebih efektif, termasuk biaya barang yang terjual. Hal ini dapat membantu dalam perhitungan laba kotor yang lebih akurat. Terakhir, nomor 5, mencegah kecurangan. Dengan pencatatan yang terus-menerus, metode perpetual dapat membantu mendeteksi secara cepat potensi kecurangan atau ketidaksesuaian antara catatan akuntansi dan kondisi fisik di gudang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian 2 yaitu jurnal umum. Pada nomor 1, pada 1 Desember pembelian sebelah kredit sebanyak 12.000. Kenapa bisa seperti itu? Karena untuk pembelian sendiri dicatat sebelah debit sebesar Rp12 karena pembelian barang dagangnya bertambah. Sedangkan utang dagangnya sebelah kredit karena dia melakukan pembelian secara kredit, jadi dinamakan akunnya hutang dagang. Baik, selanjutnya untuk nomor 2 yaitu utang dagangnya sebelah debit dan persediaan barang dagangnya di sebelah kredit. Kenapa? Karena dilakukannya retur sehingga persediaan barang itu juga berkurang karena pembelian tersebut. Nah, akun persediaannya akan berkurang maka dicatat sebelah kredit sebesar Rp2. Selanjutnya 4 Desember, piutang dagang sebelah debit, penjualan sebelah kredit sebesar 50. Karena penjualan dilakukan secara kredit, lalu penjual sebelah kredit karena penjualannya itu bertambah. Nah, untuk sistem perpetual, harga pokok penjualan pengurangan jumlah persediaan harus dicatat dan harga pokok penjualan sebelah bertambah, maka dicatat sebelah debit sebesar 15.000 dan persediaan barang dagang sebelah kredit karena mengurangi persediaan barang dagang. Selanjutnya nomor 4, pada tanggal 5 Desember beban kirim penjualan di debit dan kas di kredit karena beban kirim penjualan kita membayar ongkos kirim penjualan pada tanggal 4 Desember senilai Rp2, maka
maka beban kirim penjualan di sebelah debit sebesar Rp2 dan kasnya keluar karena kita membayar beban kirim penjualan sebesar Rp2. Selanjutnya untuk nomor 5, 6 Desember utang dagang di sebelah debit, diskon penjualan di sebelah kredit, dan kas di sebelah kredit. Kenapa? Karena dia 10. Karena soalnya untuk dibagi retur 2 maka dia 10. Untuk diskon, kenapa untuk diskon dia 1? Karena dikurang dengan 10% maka dapat dia 1. Dan kas kenapa dia 9? Karena 10 dikurang 1% maka dapat dia 9. Selanjutnya yaitu nomor 6. Nomor 6 pada tanggal 8 Desember kasnya yaitu sebesar 49 dan diskon penjualannya sebesar 1 dan piutang dagangnya sebesar 50. Kasnya di sebelah debit sebesar 49 dan diskon penjualannya itu sebelah debit juga sebesar Rp1 dan piutang dagangnya di sebelah kredit sebesar Rp50.000. Baik, selanjutnya yaitu bagian buku besar. Pada tanggal 5 Desember kasnya itu kan di sebelah kredit dan sebesar Rp2. Selanjutnya di tanggal 6 Desember di sebelah kredit juga sebesar Rp9. Selanjutnya di tanggal 8 Desember dia di sebelah debit sebesar 49. Nah, jadi penjelasannya untuk tanggal 5 Desember ini sebesar Rp2 dan tanggal 6 Desember itu kan sebesar Rp6 itu kan sama-sama itu kan kredit dan juga sebesar Rp9. Nah, maka jika posisi kredit ketemu kredit maka dia bertambah. Jadi 2 ditambah 9 itu jadi Rp11. Dan untuk 49 ini tadi kan di sebelah kredit, terus kenapa dia jadi 38? Karena dia dikurangi pada 11 itu. Jadi 49 dikurang 11 yaitu 38. Baik, selanjutnya jurnal penyesuaian metode perpetual untuk nomor 1 tanggal 31 Desember itu beban depresiasi peralatan kantornya di sebelah debit sebesar 10 dan akumulasi depresiasi peralatan kantornya di sebelah debit di sebelah kredit sebesar 10. Kenapa bisa seperti itu? Karena untuk nomor 1 itu kan peralatan kantornya dibeli pada tanggal 1 Desember. Nah, estimasinya itu pas 6 tahun, sisanya udah nggak ada dengan menggunakan metode garis lurus. Untuk menggunakan metode garis lurus ini kan kita nilai sebelumnya kita kurangi dengan nilai sisa, terus kita bagi dengan estimasi pemakaian. Nah, karena ini nggak ada nilai sisa untuk nilai sebelumnya, maka peralatan kantor itu sebesar 40. Nah, lalu tadi kita bagikan dengan estimasi peralatan kantornya sebesar 60. Peralatan kantornya bagi dengan 66 tahun. Jadi maka dapatlah dia 10. Selanjutnya untuk nomor 2 pada tanggal 31 Desember beban asuransinya sebesar 10 dan asuransi dibayar di muka sebesar 10 pada kredit yang sebelumnya di debit. Nah, untuk beban asuransi sendiri kenapa? Karena kita bayar asuransinya tanggal 1 Januari 2019 sampai tanggal 31 Desember. Nah, kita lihat dulu nih saldo sebelumnya asuransi dibayar di muka kan 50. Jadi 50 kita bagi dengan tahun-tahunnya, dengan tahun ini, tahun sebelumnya dan tahun ini dan masa tahun. Jadi dari tahun 2019 ke 2023. Nah, itu kan dari 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Nah, maka asuransi dibayar muka tadi kan 50 kita bagi 5 tahun, jadi dapatlah dia 10.
Selanjutnya untuk nomor 3 itu 31 Desember beban perlengkapan di debit dan perlengkapannya itu di kredit sebesar 15. Jadi perhitungannya itu 31 Desember kan sebesar 2000 pada tahun 2019 saldo akhirnya itu kan 25 dan untuk saldo sembuhnya itu berjumlah perlengkapan dia berjumlah 40. Nah, 40 tadi kita kurangi dengan sisa akhirnya kan sebesar 25. Jadi 40 dikurang 25 itu kan 15, maka beban perlengkapannya itu 15 dan perlengkapannya itu 15 di kredit. Selanjutnya untuk nomor 4 itu beban depresiasi peralatan tokonya itu kan 20 di debit dan akumulasi depresiasi peralatan tokonya sebesar 20 di kredit. Kenapa bisa seperti itu? Yang pertama, peralatan toko itu kan dibeli pada tanggal 1 Januari 2019. Estimasinya masih dipakai selama 5 tahun, nilai sisanya 40 dengan metode garis lurus. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, saya menggunakan cara seperti nilai sebenarnya kita kurangi dengan nilai sisa. Nilai sebelumnya kan dia untuk peralatan toko sendiri itu sebesar 140. Nah, jadi 140 tadi kita kurangi dengan nilai sisa dengan 40. Sisanya kan terus kita kurangi. Jadi dapatlah 100. Nah, setelah kita dapat 100, maka kita kurangi dengan estimasi. Kita bagi dengan estimasi 5 tahun. Jadi 100 dibagi 5 tahun itu dapat 20. Jadi beban depresiasi peralatan tokonya itu 20 di debit dan akumulasi depresiasi peralatan tokonya itu 20 di kredit. Selanjutnya untuk nomor 5, beban gaji penjualan sebesar 50 dan beban gaji administrasinya sebesar 50 sama-sama di debit dan utang gajinya itu di kredit sebesar 100. Nah, itu kenapa? Karena yang pertama, pembayaran gaji karyawan itu kan setiap bulannya pada tanggal 26 Desember. Nah, tokonya ini kan tetap buka selama 27 Desember sampai 31 Desember. Nah, jadi pada tanggal 27, 28, 29, 30 sampai 31 itu kan udah 5 hari kan. Sedangkan gaji karyawan itu kan per harinya kalau yang masuk sendiri 1 orang per staf penjualan. Karena sama-sama saya langsung jumlahkan saja. Jadi 10 orangnya. Nah, untuk 1 orangnya itu aja dalam 5 harinya dia bisa dapat 100 dan jadi 2 rupiah. Jadi kalau 5 hari dia Rp 10. Nah, jadi 10 tadi saya kalikan dengan 10 staf, maka didapatkan 100. Setelah itu karena stafnya ini ada 5 orang, jadi dibagi, jadi pembagian itu jadi 50 untuk mendapatkan 1 orang staf. Jadi pengeluarannya itu 50 dan 50 orang 5 staf lagi 50, maka dari beban gaji penjualan itu sebesar 50 dan beban gaji administrasinya itu sebesar 50. Utang gajinya itu untuk ditambahkan jadi jumlahnya itu 100. Selanjutnya untuk nomor 6, pada tanggal 31 Desember beban listrik, air, telepon toko sebesar 4 di debit dan beban yang harus masih dibayar sebesar 8 di kredit. Kenapa? Karena tagihan listrik telepon bulan Desember baru diterima nih kan awal Januari 2020. Jadi total tagihannya itu 8 dan dialokasikan ke toko sebesar 50% dan kantor 50%. Nah, dia 8 kita kurangi dengan 50%, maka dapatlah dia
4. Jadi beban listrik tokonya itu 55 sebesar 4 yang masih harus dibayar jumlah keduanya. Selanjutnya untuk nomor 8, beban bunga debit sebesar 6 dan utang bunga sebesar 6 dikredit kenapa? Karena utang banknya untuk pertama, utang bank itu kan sebesar 30 di neraca saldo sebelumnya. 30 tadi kita kalikan dengan 30% dari per tahunnya selama 5 tahun. Nah, maka bunga per tahunnya itu sebesar Rp9. Nah, Rp90 ini kini kita bagi lagi dengan 12. Kenapa kita bagi karena per tahunnya itu kan ada 12 bulan, maka kita 2 bagi 12, maka didapatnya itu 0,75 kan. 0,75 ini lagi kita kalikan dari cicilan pertama jatuh tempo itu kan sampai Desember, Mei, Juni, Juli, Agustus, Desember kan, jadi November, Desember kita kalikan 8 bulan, maka dapatlah dia 6, beban bunganya jadi 6 dan utang bunganya 6. Selanjutnya itu nomor 8. Selanjutnya yang terakhir itu nomor 8. Harga pokok penjualnya itu sebesar 650 dikredit, barang dagang akhir sebesar 180 dikredit, dan potongan pembelian itu sebesar 25, diskon pembelian sebesar 5 dikredit sebesar 745, dan beban kirim pembelian sebelah kredit, dan persediaan barang dagang awalnya itu 100 dikredit. Kenapa bisa seperti itu? Nah, untuk yang pertama karena saldo persediaan kita tulis itu 100. Nah, terus kita tambah dengan pembelian ini kita lihat dari jurnal umum sebelumnya. Sebelumnya itu kan sebesar 740. Nah, 745 ini terus kita kurang dengan potongan pembelian itu sebesar 25. Nah, terus dia tuh potong pembelian itu tapi kita kurangi dengan diskon pembelian juga, diskon pembelian ini sebesar 30. Nah, pembelian jadi kita kurangi dengan 30, jadi dapatlah 715. Berarti pembelian bersihnya itu sebesar 715. Jadi 715 ini kita tambah lagi dengan beban kirim pembelian. Untuk beban kirim pembelian itu sendiri sebesar 15. Nah, terus kita tambahkan jadi 715 ditambah 15 itu hasilnya 730. Jadi saldo awal yang kita tambahkan ini tadi 730 tadi kan pembelian bersihnya. Jadi pembelian yang bersih ini kita tambah dengan beban kirim pembelian dengan saldo awal, maka persediaan yang tersedia untuk dijual itu sebesar 830. Nah, terus kita kurangi dengan saldo akhir sebesar 180, maka dapatlah harga pokok penjualannya itu sebesar 650. Dan kita kurangi angka-angka di sini dari cara yang saya jelaskan tadi. Setelah mengerjakan semuanya, kita dapat hasilnya akhirnya itu sebesar 1290 di debit. Nah, dan di kreditnya itu sebesar 1209, maka hasilnya seimbang. Selanjutnya untuk kertas kerja perpetual, kita sebelumnya memasuki nama akun yang udah disediakan. Nah, nama aku sebelumnya setelah daftar saldo sebelumnya, penyusunan juga ini saya masukin dari data yang sudah disiapkan sebelumnya. Nah, untuk penyesuaian tadi kita masukin dari jurnal penyesuaian ini, saya masukin dari jurnal
penyesuaian seperti asuransi dibayar di muka tadi di jurnal penyesuaiannya kan sebesar 50 di kredit. Nah, perlengkapan toko di kredit juga sebesar 10 dan akumulasi depresiasi peralatan toko juga sebesar 15 di kredit. Semua yang dari jurnal penyesuaian itu kita pindahkan ke sini sesuai dengan nama akun yang tertera dan sesuai dengan debit dan kredit. Terus kita jumlahkan hasilnya. Jika hasilnya sama seperti jurnal penyesuaian yang tadi, maka berarti kita benar memindahkannya. Selanjutnya saya jumlahkan dari daftar saldo sebelum penyesuaian dan penyesuaian seperti asuransi dibayar di muka ini kan dia 230 di debit. Nah, di penyesuaiannya ini di kredit sebesar 50. Nah, karena dia di debit ketemu kredit, maka bakal dikurang karena debit ketemu kredit dikurang. Kalau debit ketemu debit ditambah, maka dapatlah dia 180. Nah, setelah daftar saldo penyesuaian ini dijumlahkan sesuai jumlahnya, kayak 250 untuk di BNI dia 250, di piutang dagang dia 450. Karena debit kalau dari awal di kredit maka ditulisnya kredit. Setelah semuanya kita jumlahkan, saya jumlahkan jika saya mendapatkan hasilnya seimbang. Maka selanjutnya itu laporan RAB rugi. RAB ruginya itu di pendapatan dan beban-beban. Nah, dari yang saya masukkan dari penjualan sampai beban bunga, kita pindahkan aja angkanya debit dan kredit. Maka setelah itu untuk yang di debit saya mendapatkan hasil 11.149 dan di kredit yang di debit dapat hasilnya 1.149 dan di kredit 1.960. Dia nih kan hasilnya enggak balance nih, maka kita harus menemukan balance-nya. Jadi saya itu mengurangkan dari 1.900 tadi saya kurangkan ke 1.149, maka dapatlah hasilnya 811. Itu merupakan labanya, laba bersihnya. Selanjutnya tadi 1.149 tadi saya tambahkan lagi ke 811, maka dapatlah hasilnya 1.960. Selanjutnya di bagian asuransi dibayar di muka nih kan 230 dikurang 50 karena debit sama kredit, maka dapatlah dia 180 di penulisannya di debit karena dari awalnya debit. Maka di laporan posisi keuangan atau labnya sendiri dia sama seperti tadi, kita tinggal pindahkan saja sama seperti laporan rugi laba, kita akan sampai dividen saja. Selanjutnya yaitu laporan kertas kerja periodik. Nah, untuk laporan kertas kerja periodik ini nama-nama akunnya sama seperti tadi, akan tetapi untuk persediaan barang dagang ini kita kasih space 1 karena ada persediaan barang dagang awal dan persediaan barang dagang akhir dari sesuai jurnal penyesuaian yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Nah, untuk sebelumnya penyesuaian ini saya samakan dengan
data yang sudah dikasih sebelumnya. Selanjutnya, untuk jurnal penyesuaian ini dari jurnal penyesuaian periodik, tadi sebesar persediaan barang dagangnya kan ada 2. Karena yang satu persediaan barang dagang akhir didebitkan sebesar 180 dan persediaan barang dagang awal dikreditkan sebesar 100. Tapi saya ini ndak susunnya secara bersampingan, tapi kayak susunnya tuh atas bawah gitu. Jadi sesudah kita pindahkan semua ke angka yang ada di jurnal penyesuaian tadi, kita jumlahkan hasilnya. Maka jika sesuai hasilnya dengan jumlah jurnal penyesuaian sebelumnya, kemungkinan maka itu benar sesuai dengan data yang kita pindahkan. Selanjutnya kita jumlahkan dari jurnal penyesuaian sebelum penyesuaian dan penyesuaian. Seperti BNI dia tetap sebesar 250 karena dia nggak ada teman kan, dan untuk utang dagangnya itu sebesar 450 karena nggak ada temannya. Ada penyesuaian, jadi berat daftar sebelumnya penyesuaiannya kan dia 100 nih, terus sesuai jadi dia 180 di debit, karena debit kan sama debit berarti 200, jadi 100 ditambah 180 itu jadi 280. Jadi 280 ini kita pindahkan dahulu ke penyesuaian. Jadi 280 ini persediaan barang dagang akhir. Untuk persediaan barang dagang awalnya itu kan 100, karena 100 nggak ada ternyata, berarti asuransi dibayar di muka ini kan dia 50 di debit, nah ketemu di 10 di kredit, jadi 50 dikurang 10 itu dapatnya 40. Jadi 40 ini terusnya kita jumlahkan sesuai sama kredit dikurang seperti itu. Nah kalau dia angkanya sama nih seperti nomor retur pembelian 745 kan, 745 nih sama nih kan, di debit sama-sama 45 di kredit, maka hasilnya kalau di debit karena ditambah jadi sampai beban administrasi lain-lain saya masukkan sesuai angka di neraca saldo. Setelah penyesuaian itu saya sesuaikan sama hingga saya mendapatkan hasil akhir yaitu 1149 di debit dan 1960 di kredit. Nah karena tidak seimbang, kita kurangi seperti tadi yang di laba-laba, harusnya sama. Jadi 1960 saya kurangi ke 1049, saya dapatkan labanya jadi 811. Setelah itu baru saya tambahin lagi ke 1149, dan saya tambahkan 811, jadi mendapatkan hasilnya 1960. Jadi hasilnya ini kan balance ini untuk jadi untuk laporan posisi keuangan saya pindahkan dari kas BNI sampai dividen. Setelah saya pindahkan, saya jumlahkan semuanya untuk debit di hasilnya. Jadi hasilnya itu 1284 untuk di kredit dan 474 ini kan nggak balance lagi nih, jadi saya kurangi lagi, jadi
1284 dikurangi 474 dapat hasilnya 811, maka labanya seimbang kan, sama seperti perpetua juga seimbang tadi. Jadi benar kan. Setelah itu kita kurangi 811 ini, kita tambahkan lagi ke 474, jadi dapatlah hasilnya 1285. Selanjutnya saya lanjut ke laporan keuangan. Yang pertama itu untuk laporan logi laba, yang ini saya masukkan dari pendapatan. Pendapatan itu kan terdiri dari penjualan, dan penjualannya itu sebesar 1960. Ini saya ambil dari kertas kerja tadi, terus saya kurangin dengan retur dan potongan penjualan sebesar 30, terus diskon penjualan juga saya kurangi sebesar 25. Terus saya jumlahkan terlebih dahulu pengurangan retur dan diskon tadi 30 kan ditambah dengan 25, jadi hasilnya 55. Maka penjualan tadi 1960 saya kurangi dengan 55, maka saya mendapatkan penjualan bersih sebesar 1095. Nah, setelah itu saya kurangi dengan penjualan bersih tadi dengan harga pokok penjualan agar saya dapat mengetahui laba kotor yang saya dapatin. Jadi harga pokok penjualannya itu kan 650. Jadi maka 1905 tadi kita kurangi dengan HPP yang sebesar 650, dapat laba kotornya itu sebesar 1200. Nah, selanjutnya saya ke beban usaha. Beban usaha ini diambil dari beban penjualan terlebih dahulu. Untuk beban penjualannya itu terdiri beban gaji penjualan, beban sewa sebesar 20, dan depresiasi peralatan toko sebesar 20, beban perlengkapan toko sebesar 15, beban kirim penjualan sebesar 10, beban listrik air telepon toko sebesar 19, beban iklan 15, beban penjualan lain sebesar 40. Nah, total kita totalin semua dari beban gaji penjualan sampai beban penjualan lain itu kita tambahkan, mendapatkan hasilnya itu 319 total beban penjualan. Nah, selanjutnya ke total beban administrasi. Untuk total beban administrasi sendiri itu beban gaji yang pertama, terus beban depresiasi peralatan toko sebesar 10, beban asuransi sebesar 10, beban listrik air telepon kantor sebesar 14, beban bunga sebesar 6, dan beban lain-lain sebesar 4. Nah, angka-angka ini tuh saya dapatkan dari jurnal kertas kerja yang saya kerjakan sebelumnya. Setelah itu saya jumlahkan beban administrasi saya, maka dari itu dapat mendapatkan total beban administrasinya itu sebesar 125. Nah, kita totalkan semua beban-beban usahanya dari 319, kita tambah 125, dapatlah hasilnya 444. Maka untuk mengetahui laba bersih, usaha kita kurangi pendapatan kotornya, kita kurangi ke dengan beban 444, maka dapat hasilnya yaitu 811. Nah, selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini atau perubahan modal. Untuk perubahan modal sendiri, ini pertamanya saldo awal dari saldo saham, modal sahamnya itu kita lihat dari kertas kerja juga yang sebesar 25. Nah, saldo labanya ini yang sebesar 120, kita jumlahkan mereka berdua dengan modal 25 ini, kita tambahkan 120, maka hasilnya 145. Nah, terus modal
saham ini di laba bersih dia kan nggak ada dividen nih, juga nggak ada laba bersih itu. Di saldo laba bersihnya kan 811, kita masukkan terus ke ekuitas tetap 811 karena nggak ada kemasangan kan. Nah, selanjutnya kita kurangi dividen sebesar 40. Jadi 40 saldo akhirnya sebesar 25. Saldo labanya sebesar 800. Tadi kan saldo awalnya kita tambahkan ke laba bersih, setelah itu kita kurangi dengan 40, maka dapat hasilnya 891. Total ekuitasnya juga seperti itu, 145 kita tambahkan dengan 811, kita kurangi dengan 40, maka dapatlah hasilnya 16. Selanjutnya itu untuk laporan posisi keuangannya sendiri, pertama kita masukkan dari aset-aset itu yang terdiri dari aset lancar dan tetap. Aset lancar itu ada piutang dagang, persediaan barang dagang, asuransi dibayar di muka, perlengkapan toko. Untuk kas sendiri 250, untuk piutang dagang 450, persediaan barang dagangnya 180, asuransi dibayar di bukanya 40, perlengkapan tokonya 25. Nah, total aset lancarnya tadi kita totalkan semua, maka mendapatkan sebesar 945. Selanjutnya aset tetap ini terdiri dari peralatan toko, akumulasi depresiasi peralatan toko, peralatan kantor, dan akumulasi depresiasi peralatan kantor. Nah, untuk peralatan kantornya itu 135. Jadi kan 135 itu kalau ditotalkan semua itu harusnya nggak gitu. Jadi peralatannya ke akumulasinya itu bakal dikurangi. Seperti peralatan toko, dia ketemu akumulasi depresiasi peralatan toko, di bawahnya kurangi jadi 40 dan 140. Jadi 140 itu kita kurangi dengan 40, dapatlah itu 100. Terus kita ketemu lagi peralatan toko sebesar 60, kita tambah. Jadi 100 ditambah 60 itu maka dapatlah 160. Jadi depresiasi peralatan kantornya itu kita ketemu lagi 25. Jadi 160 itu kita kurangi lagi ke 25, jadi dapatlah hasilnya itu 135. Nah, akan tetapi cara yang menurut saya yang lebih mudah itu peralatan tokonya itu sama peralatan kantornya itu saya jumlahkan terlebih dahulu. Jadi 140 ditambah 60 maka hasilnya 200. Nah, akumulasi kita itu juga kita jumlahkan juga dengan 25 dan 40, maka hasilnya 65. Terus 100 kita kurangi dengan 65, dapat hasilnya 135, maka total hasilnya itu sebesar 1080. Selanjutnya untuk liabilitas itu terbagi jadi dua, liabilitas lancar, liabilitas jangka panjang. Nah, untuk liabilitas lancar itu terdiri dari utang dagang, utang gaji, bebannya masih harus dibayar, utang bunga, utang bank, utang dagang sendiri. Terus utang dagangnya itu sebesar 20, untuk utang gajinya sebesar 100, beban yang harus masih dibayar itu 6, utang bank itu 7,5. Ini semua saya dapatkan dari kertas kerja terkecuali utang bank. Utang bank ini saya sederhanakan lagi, bisa dibilang seperti untuk di kertas kerjanya kan dia sejumlah 30. Nah, jadi utang bank di liabilitas lancar saya kurangi dengan 75%, saya kurangi 7,5 tadi jadi 30. Jadi 75% saya kurangi, jadi mendapatkan hasil
7,5 dan total liabilitas lancarnya. Terus selanjutnya liabilitas jangka panjang. Untuk liabilitas jangka panjang sendiri ini ada utang bank. Utang bank ini kan tadi 30, terus dia dikurangi dengan 7,5% sama kita kurangi 25%. Nah, jadi 30 kita kurangi 25% itu dapatlah hasilnya 22,5. Nah, total liabilitas jangka panjangnya itu berarti 22,5. Nah, untuk total liabilitasnya itu 141 tadi kita tambahkan dengan 2,5, dapatlah hasilnya 164. Selanjutnya untuk ekuitas. Untuk ekuitas ini kan modal saham. Jadi modal saham dan saldo laba ini kita ambil dari perubahan keuangan, perubahan ekuitas. Dari modal sahamnya itu kan 25 dan saldo labanya itu 891. Nah, terus kita jumlahkan ke ekuitasnya 891 itu kita tambahkan dengan 25, maka dapatlah hasilnya 916. Nah, setelah itu kita totalkan dulu liabilitas dan ekuitasnya saya tambahkan, jadi 916 tambah 164 dapatlah hasilnya 1080, maka hasil keuangannya seimbang. Terus sekian presentasi penjelasan dari saya. Mohon maaf jika tidak dapat mengerti. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.